apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif Alatas kemarin itu banyak mengeluarkan energi refleksi dia, Mas, untuk memberikan alibi-alibi terkait dengan nasabah alwi. Mengapa saya katakan begitu? Banyak hal secara teoritis itu kita sepakat tentang rawi yang thiqah, tentang pentingnya mempertanggungjawabkan terkait dengan status kenasaban seseorang kepada orang tua atau pada orang yang di atasnya itu. Tetapi ketika bicara tentang Ba'alwi, itu seolah-olah yang dibicarakan itu tentang tokoh-tokoh lain yang di luar Ba'alwi, Mas. Gimana itu ya? Iya, tokoh. Jadi sebenarnya kan yang diharapkan dari perbincangan Ustadz Hanif Alatas itu kan bicara total saja terkait dengan nasabah alwi, nggak usah kesana kemari. Bermula fokus dari 12 gitu ya? Fokus Ba'alwi saja terkait dengan 12 pertanyaan itu. Jadi sebenarnya berangkat dari 12 pertanyaan Kiai Imad itu pertanyaan yang paling sederhana, Mas. Kalau dalam tingkatan kajian ilmu pengetahuan itu kajian ilmu pengetahuan yang paling sederhana, Mas. Belum sampai pada tataran filosofis, belum sampai pada tataran penguatan pada disiplin keilmuan, baik dari perspektif sosiologis, antropologis, filosofis, teologis, belum sampai pada tataran itu, Mas. Masih pada tataran yang sangat sederhana, 12 pertanyaan itu. Jadi belum bagaimana memberikan perspektif dari jawaban terhadap pertanyaan itu. Cukup jawaban dulu aja itu dipenuhi, Mas. Tetapi rupa-rupanya untuk menutupi kekurangmampuan menjawab 12 pertanyaan itu, Ustadz Hanif itu sudah berbicara ke sana kemari. Bahkan banyak agitasi-agitasi yang bersifat framing terhadap Kiai Imad, sehingga namanya karya tulis ilmiah atau pandangan yang bersifat argumentatif untuk memberikan satu antitesa kepada tesis atau kepada tesa, itu kan paling tidak pandangan itu kan bisa dipertanggungjawabkan akurasi keilmiahannya, Mas. Jadi akurasi keilmiahan itu tidak hanya bertempat pada lembaran-lembaran kertas dalam sebuah karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku. Tapi akurasi keilmiahan itu juga bisa direfleksikan seseorang dalam sebuah pandangan, Mas. Jadi harus terukur sumber kebenaran ilmu pengetahuannya secara empirisnya seperti apa, rasionalisasinya itu seperti apa. Dan kesana kemari itu lepas dari bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan Ba'alwi. Contoh misalnya begini, Mas. Apa sih artinya ketika dia harus mengatakan ulama 140 kitab atau ulama Nusantara itu mengakui Ba'alwi? Pengakuan itu kan sebenarnya kan sebagai bentuk dukungan, apresiasi, kalau saya katakan apresiasi ulama Nusantara terhadap Ba'alwi lah. Tapi yang mempertanggungjawabkan nasabnya sendiri kan harus orang Ba'alwi sendiri, Mas. Oh iya. Contoh begini, misalnya ada seorang ulama besar mengakui kenasabannya Mas Rifki atau kenasaban saya, itu kan sebagai pengakuan apresiasi positif yang tidak membuat saya tersinggung dan nyaman, karena memang ulama itu juga nggak ingin menyinggung saya, nggak ingin menyinggung Mas Rifki misalnya. Tapi suatu ketika ada orang tanya tentang nasab Mas Rifki atau nasab saya kan nggak perlu menyebut nama ulama yang mengapresiasi nasab saya tadi, Mas. Ketika ada orang tanya tentang nasab saya harus bertanggung jawab bahwa saya itu orang Jawa asli. Saya itu bertanya fulan asli Jawa.
tidak ada hubungannya dengan Arab, tidak ada hubungannya dengan Eropa, tidak ada hubungannya dengan Timur Tengah, katakan begitu. Itu kan si fulan-fulannya itu kan saya yang mempertanggungjawabkan. Juga bisa, misalnya Mas Rifki tanya pada saya, Kang Obed, sebenarnya putra siapa sih Kang Obed? Sampai ke atas 5 ke atas leluhurnya itu siapa namanya? Namanya siapa saja? Pokoknya ada Mas. Ya tapi siapa? Terus saya jawab, Mas Rifki nggak percaya kalau tetangga saya yang usianya sekian itu telah mengakui saya itu cucunya ini. Mas Rifki nggak percaya kalau nama saya itu juga dikutip oleh seseorang sampai menyebutkan nama ayah sampai kakek saya sampai kelima. Mas Rifki nggak percaya dia, orang dia aja percaya. Nasab saya masa Mas Rifki nggak percaya? Kan nggak bisa saya mengatakan begitu, Mas. Nggih. Yang selama ini yang dilakukan oleh para habaib alwi itu kan seperti itu, Mas. Paling tidak seperti yang kemarin dikatakan oleh Ustadz Hanif lah. Beliau itu memberikan satu jawaban yang sebenarnya bukan pertanggungjawaban dia, yang harus dipertanggungjawabkan oleh dia. Jadi istilahnya minta teman dari yang lain. Minta teman dari yang sebenarnya sudah menarik loh. Dari segi kenyamanan suasana kenasaban Ba'al itu sebenarnya sudah menarik, Mas. Karena banyak yang sudah percaya orang-orang tua itu. Jadi lebih nyaman sebenarnya untuk promosi kedirian dia itu sebenarnya sudah luar biasa. Jadi tapi ketika ada orang mempertanyakan secara langsung, jangan jangan dibawa-bawa nama orang-orang itu. Orang-orang itu sudah nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu kan bentuk apresiasi karena ketulusan orang-orang terhadap kita, sehingga sampai tidak mempertanyakan leluhur kita itu siapa, pokoknya langsung percaya saja. Tapi ketika ada orang mempertanyakan, kan saya sendiri yang harus mempertanggungjawabkan. Nggak perlu membawa-bawa nama-nama orang-orang yang tidak tahu menahu. Mengapa saya katakan tidak tahu menahu? Karena perspektifnya mereka kan perspektif husnudzon, bukan perspektif akurasi keilmiahan. Nah, ketika kita yang ditanya, ya kitalah yang mempertanggungjawabkan akurasi keilmiahan tentang kenasaban kita, misalnya, Mas. Karena kita yang punya nasab, kan gitu ya. Karena kita yang punya nasab. Lah mereka kan nggak punya catatan, Mas. Orang-orang itu apa namanya yang memberi testimoni itu kan tidak punya catatan. Testimoni gitu, atau yang memberi testimoni Kiai Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan itu kan taunya kan husnudzon. Jadi jangan dibawa-bawa, apalagi mereka sudah pada meninggal. Nanti malah seolah-olah itu menutupi kedustaan dengan nama baik orang-orang yang tidak tahu menahu, katakan begitu, Mas. Itu.